Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazwa Khairunisa dengan NIM 08011182530023. Di sini saya akan mengerjakan untuk tugas algoritma pemrograman untuk soal nomor 3. Di mana di soal tersebut kita sudah diberikan untuk pseudocode-nya. Nah, di situ kita diminta untuk mencari hasil dari proses 11. Oke, jadi ini untuk codingannya setelah dibuat secara keseluruhan. Ini saya akan jelaskan terlebih dahulu. Di sini kita terlebih dahulu memasukkan header-nya. Di sini kita menggunakan header IOStream untuk menggunakan fungsi input-output seperti cin dan juga cout. Lalu, di sini kita memiliki function dengan nama proses, dengan tipenya itu adalah integer. Lalu, parameternya itu adalah integer x. Oke, di dalam function ini kita melakukan pengecekan kondisi terlebih dahulu. Nah, di sini kondisinya yang pertama itu adalah ketika nilai dari si X ini kurang dari sama dengan 1, maka dia akan melakukan return X. Kalau misalnya dia salah atau else, maka dia akan melakukan return proses X per 2 dibagi 2 dikali dengan X modulus 2 ditambah proses X dibagi 2 ditambah X modulus 2. Nah, ini yang sudah didapatkan dari pseudocode yang ada di soal. Lalu kita masuk ke fungsi utama atau in main-nya. Nah, di sini kita mendeklarasikan variabel terlebih dahulu. Di sini kita ada variabel input. Nah, lalu kita menampilkan teks terlebih dahulu, masukkan angka yang akan diproses. Lalu kita akan memasukkan nilai menggunakan fungsi cin, lalu nilai tersebut akan disimpan ke dalam variabel input. Lalu kita akan menampilkan hasilnya, hasil dari si proses tadi. Jadi kita akan tampilkan terlebih dahulu teks hasil, lalu diikuti dengan nilai dari proses input. Oke, jadi nanti hasil dari inputan kita ini akan dimasukkan nilainya ke dalam si X, akan dikirim ke si X di atas itu, lalu nantinya akan diproses sampai dengan kita mendapatkan hasil akhirnya. Kita bisa coba running untuk mencari hasilnya. Karena di soal kita diminta untuk mencari nilai dari proses 11, maka di sini kita masukkan 11. Oke, hasilnya adalah 5. Itu didapatkan dari proses yang tadi, yang ketika dijalankan, dia akan memanggil dirinya sendiri. Dia akan berulang secara terus-menerus sampai akhirnya menemukan kondisi dasar. Maka dia akan melakukan return. Ya, mungkin kita bisa masuk ke dalam logika programnya. Oke, di sini program itu dimulai dengan memesan tempat di memori komputer melalui deklarasi variabel input dengan tipe data integer untuk menyimpan bilangan yang akan diproses. Lalu, program mendefinisikan fungsi rekursif dengan nama proses dengan parameternya yaitu x dengan tipe data integer. Lalu, digunakan untuk melakukan perhitungan berdasarkan operasi pembagian dan juga sisa hasil bagi atau modulus sampai mencapai kondisi dasar. Lalu, setelah seluruh variabel dan fungsi tersebut disiapkan, program meminta pengguna untuk memasukkan nilai. Nilainya itu berupa bilangan bulat yang akan disimpan ke dalam variabel input. Lalu, nilai tersebut akan diproses melalui pemanggilan fungsi proses secara rekursif sampai dengan nilai X ini kurang dari atau sama dengan 1. Lalu, hasil akhir proses tersebut akan ditampilkan ke layar. Selanjutnya, untuk penjelasan program, di sini kita memasukkan file header IOStream itu untuk menggunakan fungsi input dan output, yakni cin dan juga cout. Lalu, kita menggunakan using namespace std, itu agar kita tidak perlu menuliskan std.2.2 berulang kali di awal setiap perintah. Lalu, kita tadi mendeklarasikan fungsi dengan nama proses, dengan parameternya yaitu adalah x, dengan tipenya itu adalah integer. Lalu kita masuk ke dalam blok prosesnya tadi, dalam fungsi proses tadi. Nah, di sini dia mengecek apakah nilai dari Cx itu kurang dari atau sama dengan 1. Nah, jika kondisi benar, maka maka fungsi akan mengembalikan nilai dari si X. Tapi jika seandainya kondisinya salah, maka program akan masuk ke bagian yang else.
Di sini program akan memanggil fungsi proses dengan parameternya itu adalah X dibagi 2 dikali dengan X modulus 2. Lalu memanggil kembali fungsi dari si proses dengan parameter yang sama. X dibagi 2 ditambah X modulus 2. Lalu program akan menjumlahkan hasil kedua pemanggilan fungsi tersebut. Lalu akan mengembalikan hasil penjumlahan tersebut sebagai suatu nilai balik fungsi proses atau return. Lalu menutup fungsi blok proses. Setelah itu kita masuk ke dalam fungsi utama. Nah, di sini kita mendeklarasikan variabel. Di sini ada nama variabelnya itu adalah variabel input dengan tipe datanya adalah integer. Lalu, program akan menampilkan teks terlebih dahulu permintaan input ke layar sebagai panduan untuk pengguna. Oke, selanjutnya, program meminta atau menerima input dari pengguna atau user, lalu nilai tersebut akan disimpan ke dalam variabel input. Lalu, program akan memanggil fungsi proses dengan parameternya itu adalah input. Nah, nilai dari si input ini akan dikirimkan ke dalam function yang sudah dideklarasikan di atas tadi. Nah, lalu program akan menampilkan teks hasil, lalu diikuti dengan hasil dari hasil pemanggilan fungsi proses tadi. Lalu program berakhir. Jadi kita masuk ke penjelasan running. Mungkin karena kalau misalnya 11 itu terlalu panjang, maka di sini kita bisa jelasin ketika kita menginputnya 5. Oke, jadi yang pertama tadi saat kita running itu akan muncul teks masukkan angka yang akan diproses. Nah, kita sebagai user mengetik 5. Lalu program akan memanggil fungsi proses 5. Nah, di pemanggilan proses 5 ini dia mengecek apakah 5 itu kecil dari sama dengan 1. Ternyata tidak. Lalu dia masuk ke bagian else. Nah, dia menghitung 5 dibagi 2 lalu dikali dengan 5 modulus 2. Itu 2 dikali 1, hasilnya adalah 2. Lalu dia memanggil proses 2. Dia menghitung 5 dibagi 2 ditambah dengan 5 modulus 2. Itu hasilnya adalah 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, ini dia tidak merupakan bilangan desimal karena tadi tipenya adalah integer yang kita buat. Jadi dia hanya mengambil bilangan bulatnya saja. Lalu memanggil proses 3. Selanjutnya di pemanggilan, maaf, panggil proses 2. Nah, di pemanggilan proses 2 ini, dia mengecek apakah 2 itu kecil sama dengan 1. Tidak. Maka dia masuk ke blok else. Di situ dia menghitung 2 dibagi 2 dikali dengan 2 modulus 2. Berarti 1 dikali 0 hasilnya 0. Lalu dia memanggil proses 0. Dia menghitung 2 dibagi 2 ditambah 2 modulus 2. 1 ditambah 0 hasilnya adalah 1. Lalu dia memanggil proses 1. Nah, selanjutnya program ini memanggil proses 0, proses 0 yang di atas tadi. Nah, itu dia mengecek apakah 0 itu kurang dari sama dengan 1. Iya, karena iya, maka fungsi mengembalikan nilai 0. Nah, untuk yang kondisi proses panggil proses 1 tadi, dia menjalankan proses nih. Dia mengecek apakah 1 itu kurang dari sama dengan 1. Iya, maka fungsi ini akan mengembalikan nilai 1. Nah, atau nilai dari si X tadi. Lalu, untuk hasil proses 2, ini yang di atas tadi, dia melakukan eh, eh, memasukkan nilai-nilai tadi untuk nilai-nilainya. Itu nilai dari proses 0 itu adalah 0, nilai dari proses 1 itu adalah 1. Ketika dijumlahkan, itu hasilnya adalah 0 tambah 1, hasilnya adalah 1. Maka fungsi proses 2 itu mengembalikan nilai 1. Next. Oke, ini untuk pemanggilan proses 3. Untuk pemanggilan proses 3 yang di atas tadi. Nah, di sini dia mengecek apakah 3 itu kurang dari sama dengan 1. Tidak. Maka dia masuk ke dalam blok else, lalu dia menghitung 3 dibagi 2 dikali dengan 3 modulus 2. Hasilnya adalah 1 dikali 1, hasilnya 1. Lalu dia akan memanggil proses 1. Lalu untuk yang tadi dia akan menjumlahkan dengan eh, proses 3 dibagi 2 ditambah 3 modulus 2. 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Sini dia akan memanggil proses
2. Proses 2 tadi nilainya sudah ada di atas. Nah, itu hasilnya adalah 1. Lalu untuk hasil proses 3, nilainya dimasukkan. Nilai dari proses 1 adalah 1. Lalu nilai dari proses 2 adalah 1. Lalu dijumlahkan, 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Lalu fungsi proses 3 ini mengembalikan nilai 2. Tadi return X-nya. Lalu untuk hasil akhir proses, yakni proses 5, berarti dia akan menjumlahkan nih kan hasil dari proses-proses yang sebelumnya tadi. Itu ada proses 2 dan juga proses 3. 1 ditambah 2 hasilnya adalah 3. Maka nilai 3 ini dikembalikan lagi ke fungsi main. Lalu program akan mencetak hasil itu adalah 3. Lalu programnya selesai. Selanjutnya kita masuk ke pseudocode. Oke, di sini kita mendeklarasikan variabel terlebih dahulu. Variabel kita itu dengan nama input, tipe datanya adalah integer. Lalu kita memulai program utamanya. Nah, di sini kita tuliskan terlebih dahulu di pseudocode itu bagian program utamanya atau in main-nya. Nah, di dalam begin ini, di dalam program utama, kita tadi diminta untuk menginput nilai yang akan disimpan ke dalam variabel input. Nah, ketika di pseudocode, itu kita tulis dia dengan read input. Nah, read ini sama dengan fungsi cin ketika di pemrograman C++. Terus kita akan menampilkan, kalau misalnya kita ingin menampilkan, kalau misalnya dalam program kita menggunakan cout, ketika di pseudocode kita menggunakan write. Write proses dengan parameternya itu adalah input, lalu n. Selanjutnya kita masuk ke dalam pseudocode untuk functionnya. Nah, di sini tadi kita mengecekkan apakah nilai dari si X itu kurang dari sama dengan 1. Nah, di sini kita menggunakan if, terus diikuti dengan then. Kalau misalnya dia memenuhi kondisi ini, maka dia akan return nilai dari si X. Kalau misalnya dia tidak memenuhi kondisi tersebut, maka dia akan masuk ke dalam blok else. Nah, dia akan menjalankan proses return proses X div 2. Div itu adalah bagi dikali dengan X mod 2 ditambah dengan proses X div 2 atau X bagi 2 ditambah X mod 2. Nah, ini untuk yang berada di dalam blok functionnya. Lalu kita N untuk functionnya. Lalu kita masuk ke flowchart. Oke, di sini ada dua flowchart yang untuk fungsi main dan juga untuk fungsi yang proses. Nah, di sini untuk yang main dulu, ini untuk flowchartnya cukup singkat karena tadi kita mulai dari start, lalu kita diminta untuk memasukkan inputan. Nah, di sini nama variabel kita tadi adalah input, maka kita tulis di dalam jajar genjang itu input, nama variabelnya. Lalu tadi kita menampilkan hasil dari proses dengan parameter input. Lalu N. Nah, selanjutnya kita lanjut ke dalam flowchart untuk yang function proses. Di sini kita mulai dari start, lalu tadi kita mengecek kondisi apakah si X-nya itu kecil dari sama dengan 1. Kalau misalnya dia memenuhi kondisi tersebut, maka dia akan return X. Nah, untuk return ini bentuknya adalah persegi panjang, sama seperti proses. Nah, ketika dia tidak memenuhi kondisi tersebut atau salah, maka dia akan melakukan return proses X dibagi 2 dikali X modulus 2, ditambah proses X dibagi 2, ditambah X modulus 2. Lalu kita arahkan dia ke N. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan dari saya untuk soal nomor 3 ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.